Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan cara kerja SVM. Pertama, perkenalkan, nama saya Dimas Sultan Muhammad Amrullah. NIM saya A12 2020 06358. Dan selanjutnya, konsep support vector machine. SVM adalah algoritma supervised yang berupa klasifikasi dengan cara membagi data menjadi dua kelas menggunakan garis vektor yang disebut di hyperplane. Metode SVM merupakan metode yang menggunakan hyperplane untuk digunakan sebagai pemisah antara data secara linear, sehingga untuk mengatasi permasalahan data yang berupa data non-linear maka dapat menggunakan teknik kernel trick. Metode SVM cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi multiclass. Konsep one against all adalah salah satu cara dalam mengatasi permasalahan multiclass. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hyperplanes. Hyperplanes adalah sebuah fungsi yang berperan sebagai batas yang membantu kita mengklasifikasikan titik data. Dimensi hyperplane tergantung pada jumlah fitur. Jika jumlah fitur input adalah 1, maka hyperplane hanyalah sebuah titik. Jika jumlah fitur input adalah 2, maka hyperplane hanyalah sebuah garis. Dan jika jumlah fitur input adalah 3, maka hyperplane menjadi bidang 2 dimensi. Dan di sini jenis-jenis SVM ada 2, yaitu SVM linear. SVM linear merupakan pemisahan data menurut linearnya. Pemisah terbaik tidak hanya dapat memisahkan data tetapi juga margin. Selanjutnya, agar SVM dapat memisahkan data yang tidak hanya secara linear, maka SVM akan dimodifikasi. Dan yang kedua, SVM non-linear. SVM non-linear merupakan metode SVM yang diperluas untuk menyelesaikan tugas klasifikasi non-linear ketika kumpulan sampel tidak dapat dipisahkan secara linear. Dengan menerapkan fungsi kernel, sampel dipetakan ke ruang fitur berdimensi tinggi, di mana klasifikasi linear digunakan. Di sini ada metode algoritma SVM. Untuk langkah pertama yaitu menentukan batas kelas atau hyperplane yang mungkin dari dataset. Yang kedua, memilih hyperplane berdasarkan margin maksimum. Cara kerja SVM. Yang pertama, menyiapkan data yang akan diteliti. Yang kedua, pastikan atribut yang berbeda telah diketahui. Yang ketiga, membuat garis yang memisahkan dua kelompok data atau atribut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang bisa dilihat ini adalah contoh kasus dari SVM. Kita bisa lihat di sini ada dua data. Ada lingkaran warna biru yaitu data A dan kotak berwarna merah yaitu data B. Dan kedua data tersebut dipisahkan oleh kedua garis hyperplane. Dua garis hyperplane ini saya bedakan ada dua, yaitu ada garis hyperplane A dan garis hyperplane B. Dan untuk mencari SVM itu kita mencari garis maksimum margin pada hyperplane itu sendiri. Kita bisa lihat di sini maksimum margin yang lebih besar adalah garis hyperplane A. Dan untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus berupa dimensi. Untuk yang gambar pertama yaitu ada dua data yang dipisahkan oleh satu garis maksimum margin yaitu garis hyperplane. Di sisi kiri ada lingkaran warna hijau, kita bisa sebut data A, dan lingkaran warna ada kotak warna merah, kita bisa sebut data B. Kedua data ini dipisahkan oleh garis hyperplane dengan maksimum margin yang lebih besar, dan ini adalah bentuk SVM non-linear. Dan bisa kita lihat
Jika ada SVM nonlinear, kita menggunakan metode kernel trick, di mana nantinya akan terlihat garis SVM itu sendiri akan membentuk sebuah dimensi di mana garis hyperplane akan membentuk sebuah bangun ruang yang memisahkan antara kedua data tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan cukup sekian untuk yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf yang seterusnya bila ada salah kata atau kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.